Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan sejarahnya Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 13 Maret tahun 624. Tepat hari ini 1396 tahun lalu. Dalam kalender Islam, tanggal perang, pada saat-saat awal hijrah, kaum muslimin muhajirin tidak menemukan sumber pendapatan yang mandiri. Sementara posisi Madinah menjadi rute perjalanan para kafilah dagang Makkah dari dan ke Suriah. Armstrong menambahkan, sebuah cara untuk meraih pendapatan dan waktu itu dianggap lumrah adalah dengan cara menyerang para kafilah. Karena motifnya ekonomi. Biasanya sasaran utama bukan untuk menumpahkan darah, melainkan merebut unta-unta, barang dagangan, dan tawanan demi uang tebusan. Tak seorang pun pada zaman itu mendapati perkembangan semacam ini sebagai sesuatu yang mengejutkan. Merupakan keharusan yang normal dalam masa-masa sulit. Kendati sebagian orang Arab tentunya akan terkejut dengan keberanian kaum muslim untuk menghadang kekuatan suku Quraisy, khususnya karena mereka jelas merupakan pejuang-pejuang yang tak terlatih, tulisnya. Kaum muhajirin sebenarnya tidak berselera menanggapi usulan penyerangan itu. Menurut Armstrong, mereka telah lama meninggalkan kehidupan nomadik dan telah kehilangan kebiasaan dan keterampilannya. Mereka mungkin hanya akan pulang dengan tangan kosong jika melakukan penyerangan. Namun, Rasulullah tetap mendorong mereka dengan pertimbangan politik. Penyerangan itu dimaksudkan untuk membangkitkan perhatian kaum Quraisy Makkah terhadap kaum muslimin yang telah mereka menindas hingga hijrah ke Madinah. Suku Quraisy Makkah bergolak. Mereka harus mengambil sikap waspada yang sebelumnya tak pernah dibutuhkan. Para pedagang mengeluhkan bahwa mereka tak pernah merasa begitu rentan sebelumnya. Mereka harus mengambil jalan memutar yang tak nyaman. Arus perdagangan keluar masuk Makkah sedikit terganggu, tulis Armstrong. Perang Badar, dalam catatan Armstrong, juga pada mulanya adalah penyergapan yang akan dilakukan terhadap kafilah Abu Sufyan, salah seorang tokoh Quraisy Makkah. Sekitar 314 kaum muslim berangkat dari Madinah menuju Badar. Abu Sufyan yang mengetahui rencana ini segera menjauhi rute yang biasa dilewatinya untuk menghindari penyergapan. Ia pun mengutus seseorang untuk meminta bantuan ke Makkah. Kaum Quraisy Makkah yang mendapat kabar tersebut langsung marah. Mereka segera menyiapkan pasukan untuk sebuah pertempuran. Sekitar 1.000 prajurit disiapkan. Beliau, Muhammad, menjejerkan tentaranya dalam formasi yang rapat dan menempatkan orang-orang di sumur-sumur. Mengeringkan persediaan air suku Quraisy dan memaksa mereka, ketika saatnya tiba, untuk naik ke bukit, bertempur dengan pandangan mata silau lantaran sinar matahari. Terang Armstrong. Doa Rasulullah saat melihat besarnya pasukan Quraisy Mekah. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, jika rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, takkan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang beriman akan meninggalkan agama yang sejati." Redaksi doa ini hampir sama dengan yang disampaikan Mustafa Asy-Syibayi dalam Sirah Nabi Muhammad, Pengajaran dan Pedoman, 2004, "Ya Allah, aku menagih janji dan jaminanmu. Ya Allah, jika engkau binasakan kelompok ini pejuang-pejuang mukmin, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi." Jika dalam catatan Karen Armstrong redaksional doanya berbunyi, "Takkan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu." Dan dalam catatan Mustafa Asy-Syibayi berbunyi, "Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi."
Maka redaksional berbeda terdapat dalam buku yang ditulis Yusuf Qaradawi, yakni Fikih Jihad 2010. Yusuf Qaradawi mengutipnya dari Al-Bukhari berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi berdoa ketika ia sedang berada di dalam tenda pada saat Perang Badar berlangsung, yang bunyi seperti ini, "Ya Allah, sesungguhnya aku menuntut janjimu dan kepastianmu. Ya Allah, jika engkau berkehendak, niscaya engkau takkan disembah lagi setelah hari ini." Kalimat, "jika engkau berkehendak," menjadi pembeda dari redaksional doa-doa yang sebelumnya telah disebutkan. Jika pada dua doa sebelumnya seolah-olah menafikan kekuasaannya, maka pada doa yang dikutip Yusuf Qaradawi kekuasaan dan kehendak Allah hadir dalam teks ini. Doa inilah, dalam berbagai perbedaan redaksionalnya yang ditiru Neno Warisman di acara Munajat 212. Tentu ada perbedaan konteks sejarah yang tak bisa dipadankan. Namun dalam konteks politik hari-hari ini, penggunaan doa Rasulullah dalam masa-masa awal pembentukan kekuatan Islam itu, meski misalnya hanya dianggap metafora, adalah langkah yang tak patut. Mungkin cukup sekian cerita tentang adanya Perang Badar. Jika ada salah kata saya sendiri memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.